Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para pengelola, pimpinan takmir, dan para mahasiswa dan hadirin sekalian yang mungkin datang dari luar ITS. Alhamdulillah kita bertemu pada sore ini. Saya dikirim surat oleh panitia untuk menyampaikan judul Membangun Generasi Berkarakter, Kolaborasi Agama, Hukum, dan Pendidikan. Baik, begini, saudara, Indonesia ini mulai sekarang harus mencetak kader-kader bangsa yang berkarakter. Berkarakter itu yaitu punya integritas dan profesionalitas sebagai lulusan perguruan tinggi. Mengapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang menggugat perguruan tinggi. Karena banyak sekali orang yang memimpin negara di berbagai level, tapi karakternya dipertanyakan. Maka sekarang itu negara ini dipimpin oleh lulusan perguruan tinggi pada umumnya. Taruhlah kalau yang ngurus negara ini ada 100%, minimal 80% itu lulusan perguruan tinggi yang memimpin ya, kalau level-level pimpinan itu. Tapi di Indonesia ini masih banyak sekali korupsi. Saya tidak ingin memanas-manasi, tetapi fakta ini harus kita sadari dulu. Di Indonesia ini sekarang banyak sekali korupsi. Kenapa? Karena banyak pemimpin kita itu yang tidak berkarakter keindonesiaan, berkarakter keagamaan, tetapi yang banyak berkarakter nekat gitu. Nah, itu persoalannya. Itu alasan pertama kenapa harus berkarakter, menyiapkan lagi kader-kader yang lebih berkarakter. Yang kedua, saudara, pemimpin Indonesia masa depan yang pasti saudara-saudara ini nantinya, yang entah akan di berbagai tingkatan dan bidang, nanti pasti dari saudara-saudara, itu harus berkarakter. Dari sekarang harus dicetak karakternya agar berakhlakul karimah, ya, agar berakhlakul karimah itu karena Indonesia itu sedang menuju satu program, satu roadmap nasional yang disebut Indonesia Emas. Ini adalah program resmi pemerintah di mana pada tahun 2045 nanti Indonesia itu sesudah 100 tahun merdeka, 1945 2045 itu akan menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang gambarnya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua yang bunyinya, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang ini Indonesia Emas nih, ini nih. 1, merdeka. 2, bersatu. 3, berdaulat. 4, adil. 5, makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itulah Indonesia Emas, saudara sekalian. Jadi pada saat Indonesia mencapai 100 tahun nanti, Indonesia itu sekarang udah punya modalnya. 1, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah berdaulat, Indonesia sudah bersatu, ya. Tapi belum adil dan belum makmur. Padahal Indonesia ini kaya raya. Nah, itulah sebabnya lalu pemerintah sejak tahun 2010 itu membuat roadmap, peta jalan. Indonesia harus besok menjadi Indonesia Emas yang kalau dalam bahasa agama itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu artinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk Indonesia, satu negara yang hebat. Cirinya pertama, pada saat itu tidak ada lagi orang miskin. Kemiskinan ekstrim pada tahun 2045 sudah tidak ada.
yang ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu yaitu mereka yang punya penghasilan 1,90 US dollar ke bawah setiap hari. Jadi pada waktu itu akan ada kira-kira 2-3% orang miskin relatif, tapi itu tidak akan terlantar karena negara pada saat itu sudah kaya, ya, yang 98% sudah cukup ekonominya, sudah tidak miskin. Yang 2% ini miskin relatif, yang itu bisa dibantu oleh negara dengan program bantuan sosial yang sekarang sudah mulai. Jadi pada tahun 2045 tidak ada orang miskin. Partisipasi perguruan tinggi berapa? Partisipasi perguruan tinggi 74%. Sehingga pada saat itu setiap lulusan perguruan tinggi sudah bisa masuk ke perguruan tinggi yang tersedia dan bermutu di Indonesia. Ya, 74%. Sisanya itu bukan tidak bisa masuk perguruan tinggi, tetapi tidak perlu perguruan tinggi. Sisanya 26% itu langsung ke lapangan kerja. Karena yang diperlukan kemampuan-kemampuan teknis di lapangan. Nah, itu tahun 2045. Yang ketiga, ya, pendapatan per kapita pada saat itu sudah 23.930 US dollar per kapita. Ini udah dihitung, akan sampai ke sana kita, saudara sekalian. Nah, dengan begitu maka Indonesia itu akan tercatat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Sesudah nomor 1 RRT, nomor 2 di India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia, dan nomor 5 Jepang. Atau nomor 4-nya bisa Jepang kalau kita agak teledor sedikit, nomor 5-nya minimal nomor 5 Indonesia. Jadi 5 negara besar di dunia ini nanti termasuk Indonesia di tahun 2045. Oke? Nah, saudara, ini akan betul tercapai kalau tidak ada hambatan dari dalam. Kalau pemimpin-pemimpin kita itu tidak berkarakter, itu tidak akan tercapai juga. Belum tentu tercapai. Apa yang bisa menyebabkan? Apa yang bisa menyebabkan ini tidak tercapai? Yaitu kalau ketidakadilan dan korupsi dibiarkan terus merajalela. Itu sudah tidak ada. Saya ingin melanjutkan pendapat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada tahun 2018, 6 tahun sebelum jadi presiden. Dia mengatakan, berdasar studi-studi yang dilakukan oleh orang di luar negeri, tahun 2030 Indonesia ini bubar. Ini yang mengatakan Pak Prabowo. Kalau, kata Pak Prabowo, kalau keadilan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, korupsi dibiarkan merajalela, Indonesia bubar nih, kata Pak Prabowo. Yaitu 2018 orang ribut pada waktu itu. Orang ribut. Pak Prabowo tuh apa sih alasannya? Ini kan sudah dihitung, hitungan Indonesia seperti tadi tuh. Angka kemiskinan tidak ada, terus kemudian apa? Pendapatan per kapita 23 lebih, perguruan tinggi sudah angka partisipasinya tinggi, kemudian Indonesia 5 terbesar. Masa oleh Pak Prabowo dibilang Indonesia bubar? Ini yang dibuat ini, bahwa Indonesia akan sampai itu kan sudah dihitung oleh lembaga-lembaga studi tentang pembangunan persatuan setiap negara. Yang menghitung itu tidak main-main tuh, lembaga internasional, McKinsey itu bukan main-main, diundang oleh Pak SBY. Tolong hitung kapan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. PricewaterhouseCoopers ngitung sama hasilnya, Pak, 2045. Maka Pak SBY waktu itu membuat perpres tentang Indonesia emas, kemudian diperbarui oleh Pak Jokowi, peta jalannya seperti ini, sudah sampai 2045. Tapi tahun 2030 kata Pak Prabowo bisa bubar, dan itu benar, saudara. Kalau negara ini dikelola ugal-ugalan, itu bisa tidak sampai 2045. Karena saudara dulu pada sebagai orang Muslim kita ikuti nih sabda Nabi tentang apa? Tentang hancurnya sebuah negara.
Jadi Nabi itu waktu itu kan sudah melihat di dalam Al-Quran ada ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wahum fi ghalalbihim sayaglibun. Itu ramalan yang ada di zaman Nabi itu. Romawi itu runtuh, Cina runtuh, Mesir runtuh, sehingga Nabi suatu saat mengatakan hancurnya bangsa-bangsa besar dimanapun di dunia ini kalau keadilan tidak ditegakkan. Asbab urudul hadis, sebab-sebab turunnya hadis ini adalah ketika seorang keluarga aristokrat, keluarga kaya raya, keluarga Bani Makhzum itu punya seorang anak perempuan cantik tapi punya penyakit kleptomania. Kleptomania itu suka mencuri, meskipun tidak butuh tuh mencuri. Suatu saat mencuri, ketangkap. Nah, keluarga Bani Makhzum ini malu dan datang mengutus orang kepada Nabi, minta tolong anak keluarga Bani Makhzum itu tidak dihukum. Kenapa? Karena Bani Makhzum itu orang hebat, orang terhormat. Kata Bani Makhzum, saya bayar berapapun yang dibutuhkan untuk mengganti kerugian yang curi ini. Berapa kali lipat bayar. Tolonglah sama Nabi, jangan potong tangan anak saya ini. Nah, disitulah kemudian Nabi mengatakan seperti tadi. Hai, katanya, sampaikan ya kepada Bani Makhzum bahwa hancurnya negara-negara dan bangsa besar di masa lalu itu karena hukum tidak ditegakkan. Jika ada orang besar bersalah, punya uang, punya kedudukan, punya preman, punya apa gitu, tidak bisa dihukum meskipun bersalah. Sementara kalau orang kecil bersalah langsung dihukum. Kata Nabi, bangsa yang seperti itulah yang kemudian hancur. Jadi cerita masa lalu. Kan waktu itu ada Mesir, ada Syam, ada apa sih, Persia itu besar sekali itu Persia. Iran itu pada waktu. Mesir, Firaun udah terkenal sekali. Tapi hancur. Kata Nabi, kenapa? Karena kalau ada orang salah, kalau orang besar tidak dihukum, kalau orang kecil langsung dihukum. Sehingga Nabi mengatakan, fa ayyamallah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah nih, biar negara aman, seumpama Fatimah anak saya mencuri, saya potong juga tangannya, kata Nabi. Oleh sebab itu kamu jangan minta-minta dispensasi kalau melanggar hukum. Jangan takut kepada orang yang melanggar hukum. Tugas negara adalah menegakkan hukum. Agar apa? Agar Indonesia bisa mencapai ke Indonesia emas. Nah, itu. Oleh sebab itu, orang yang berani menegakkan hukum dan orang berani untuk tidak melanggar hukum ini, itulah orang yang berkarakter. Sehingga sekarang kita minta pada sore ini, mari kita cari yang berkarakter seperti apa. Kita bicarakan. Itu satu. Yang kedua, saudara, filsafat pendidikan kita di dalam konstitusi itu memang mengamanatkan kita menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter, kampus yang berkarakter. Coba, kalau kita lihat tujuan negara kita, alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar, tujuan negara itu yang disebutkan di alinea 4 itu, kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka dibentuklah pemerintah dengan tujuan apa itu? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu artinya menjaga keutuhan negara ini, keutuhan wilayah Indonesia dan keutuhan ideologi. Yang kedua, membangun kesejahteraan umum. Tugas negara itu membangun kesejahteraan umum. Setiap orang harus sejahtera. Itu nanti akan dicapai di Indonesia emas. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi perintah Undang-Undang Dasar untuk mencetak generasi baru yang berkarakter itu adalah mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak. Karena orang bisa cerdas otaknya, tapi batinnya tidak cerdas. Bisa batinnya cerdas, tapi otaknya tidak cerdas. Maka para pendiri negara itu mengatakan mencerdaskan kehidupan. Kehidupan itu kalau manusia punya lahiriah, punya batin ya.
Kalau di dalam Al-Quran disebut ulul albab, kehidupan yang benar itu. Kehidupan yang cerdas itu ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubib wa yatafakkaruna. Jadi yadhkuruna wa yatafakkarun. Berzikir hatinya, berfikir otaknya. Itulah orang cerdas yang disebut ulul albab. Nah, saudara, itu ketentuan Undang-Undang Dasar. Lalu di dalam pasal 31 yang mengenai pendidikan Undang-Undang Dasar, ya, itu disebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional, satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, akhlak. Itu pasal 31 ayat 3, menyelenggarakan sistem pendidikan untuk meningkatkan iman, takwa, akhlak. Nah, kita ini ada di sini dalam rangka iman, takwa, dan akhlak itu. Lalu di dalam pasal 5, pemerintah itu memajukan sistem pendidikan nasional dengan apa? Memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berdasar nilai-nilai agama, budaya untuk persatuan bangsa. Jadi ada iman, takwa, akhlak, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Inilah cara mendidik orang berkarakter kalau diselenggarakan sungguh-sungguh. Jadi konsep kita itu adalah konsep pendidikan, bukan pengajaran. Konsep pendidikan bukan pengajaran. Itu semua diambil dari nilai-nilai Qur'ani, ya. Sehingga saudara sekalian, mari kita semua bergiat di bidang itu. Nah, itu sebagai pengantar dulu. Saya lebih banyak nanti akan menampung berbagai pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Prof. Mahfud atas paparannya yang sangat luar biasa. Demikian merupakan pengantar. Setelah ini akan ada dialog nih, Prof, kepada para mahasiswa yang ingin bertanya atau berdialog secara langsung dengan Prof. Mahfud. Kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Mas Moderator dan terima kasih atas kesempatan dari Prof. Mahfud. Saya perkenalkan, sebelumnya saya Alvanza Bagustianto dari ITS Angkatan 2022. Izin bertanya terkait beberapa hal. Sebelum pertanyaan, saya akan memberikan beberapa latar belakang. Sebenarnya berdasarkan pendapat dari Ismail Rajni Faruqi, umat muslim sekarang dirasa sedang terjadi krisis pemikiran yang biangnya dari rusaknya sistem pendidikan negara umat Islam. Saya memandang banyak masyarakat itu muslim, tapi belum tentu mukmin. Kenyataannya di Indonesia masih banyak korupsi, yang sebenarnya Indonesia adalah negara muslim terbesar. Dari situ, dari pendapat tersebut, dari pemikiran Marxisme memikirkan bahwa beliau tidak setuju dengan agama karena latar belakang kebanyakan agama itu dijadikan landasan untuk praktik-praktik penindasan sosial yang mengatasnamakan doktrin agama. Kemudian sekarang kondisi existing di negara Indonesia yang katanya Indonesia sedang gelap, banyak masyarakat yang menyalahkan dari aparat negara, pejabat, dan juga dilakukan berbagai protes dari berbagai elemen masyarakat karena adanya berbagai undang-undang yang diotak-atik oleh pemerintah dan juga ada program-program yang kurang bijak, kebijakan yang kurang bijak. Sedangkan dari protes masyarakat yang protes itu dari kalangan mahasiswa itu sendiri juga banyak kesalahan. Jadi demonstran yang memprotes pemerintahan itu adalah masyarakat. Lah, masyarakat itu sendiri juga melakukan kesalahan. Banyak yang kita sadari, seperti banyak pedagang yang melakukan oplosan, banyak pedagang yang melakukan penipuan, banyak mahasiswa yang saya sadari sendiri menjiplak, plagiat, dan tidak jujur saat ujian. Dan itu kita rasakan sendiri sebagai mahasiswa. Dan juga banyak joki
Itu yang terjadi di masyarakat kita. Dan mereka dengan masyarakat tersebut mengkritik pemerintah yang korupsi. Nah, padahal kita sendiri tidak langsung itu juga dalam tanda kutip korupsi. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang intelektual muslim, bagaimana kita memperjuangkan agar sistem sosial ini yang saya sebutkan tadi tidak terus berulang dari masa ke masa? Dan bagaimana kita sebagai rakyat kecil ini, apa yang harus kita perjuangkan? Karena kemungkinan juga kita tidak akan digubris oleh pemerintah. Yang kedua, menilik dari sistem kejayaan Islam. Pendidikan tetap independen di saat pemerintahannya runtuh, seperti dinasti Abbasiyah. Pendidikannya tetap melaju cepat di saat sistem krisis pemerintahannya. Lah, bagaimana kita mengubah sistem pendidikan itu? Ini pertanyaan yang terakhir. Di tengah krisis pemerintah yang tidak jelas simpang siurnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, Saudara Alvan ya, Alvan Sulistianto. Alvanza. Ya. Baik, Saudara Ismail Faruqi ya mengatakan sistem pendidikan Islam. Intinya sistem pendidikan Islam itu gagal mencetak orang-orang berkarakter karena terbukti di negara-negara kaum muslimin itu justru pemimpin-pemimpinnya banyak yang korupsi, kira-kira gitu. Sehingga runtuh dengan sangat sangat tragis gitu. Nah, saudara, itulah tugas kita. Makanya kita harus membangun pendidikan yang berkarakter untuk memberantas korupsi. Apakah yang mungkin ini salah sistem pendidikannya? Saya kira memang penyelenggaraan pendidikannya mungkin yang salah. Kalau sistem dalam arti filsafat pendidikannya tadi kan sudah jelas. Kita mencetak kader bangsa yang berkarakter, yang bisa mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Itu tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi di lapangan kita paling tidak pada saat-saat ini melihat di Indonesia ini tidak berhasil membersihkan atau belum berhasil menegakkan hukum dengan baik, karena di sini hukum masih bisa perjualbelikan. Saudara bisa beli hukum itu kayak beli di toko aja sekarang. Saudara punya perkara gitu, nanti tinggal dekat ke siapa, perkaranya bisa bebas atau dilanjutkan, atau agar dicarikan kambing hitam orang lain yang dihukum dan sebagainya. Itu masih banyak sekarang, dan itu yang harus kita selesaikan. Nah, Marxisme itu tidak setuju adanya agama. Ya, Marxis itu mengatakan agama itu candu masyarakat. Agama itu penghambat kemajuan. Karena apa? Biasanya orang yang beragama itu orang yang putus asa, tidak mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depannya, lalu mencari pelarian Tuhan. Saya mencari Tuhan gitu. Orang yang maju, yang pikirannya rasional itu tidak perlu agama. Menurut Karl Marx ya, menurut Karl Marx begitu. Tetapi tidak juga, karena sebenarnya agama itu adalah terkadang merupakan panggilan jiwa, panggilan hati, terkadang merupakan hidayah. Dan justru di tengah-tengah pendapat Marx yang seperti itu melanda, justru kaum beragama semakin banyak gitu. Karena agama itu, misalnya kalau agama itu, bagaimana sih agama itu bisa dianut orang? Karena gini, ada 3 sahabat Nabi yang bisa dijadikan contoh. Pertama itu agama karena membuat ajaran yang menakjubkan sebagai mukjizat. Siapa misalnya? Contohnya, ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, dia sebenarnya sedang pergi ke rumah adiknya untuk bertanya di mana Muhammad akan saya bunuh, karena telah meracuni bangsa Quraisy ini, akan saya bunuh. Nah, begitu dia masuk ngetok pintu ke rumah adiknya itu,
Umar mengendap-endap lalu terkesima. Karena adiknya tuh sedang membaca Al-Quran, lalu Umar nangis. Datang ke dia, Umar buka pintunya, adikku apa? Yang kamu baca itu tadi apa? Ini wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Waktu itu yang dibaca surat Toha, gitu. Ini yang diajarkan oleh Muhammad. Kalau begitu pasti ini bukan buatan manusia, pasti Allah. Pasti ada Tuhan, gitu. Pasti Tuhan yang memberi. Tidak mungkin manusia bisa membuat ayat yang seperti ini. Begitu indahnya, begitu dalamnya. Sehingga Umar pada waktu itu keluar dengan pedangnya mau mencari Muhammad. Lalu para sahabat menghadang. Umar, mau apa kamu? Kamu katanya mau Muhammad, hadapi dulu saya sebelum mau membunuh Muhammad, kata sahabat-sahabat. Tidak, pokoknya ingin ketemu Muhammad. Begitu ketemu Nabi Muhammad, lalu Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Jadi ketakjuban terhadap ajaran yang masuk di otak dan di hati, ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Saya masuk Islam dengan penuh kesadaran bahwa logika saya dan hati saya mengatakan ini pasti dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah masuknya Umar bin Khattab yang dulunya dikenal sebagai siapa dia? Orang disebut sebagai orang yang paling ditakuti di situ. Siapapun berhadapan dengan Umar takut, tapi dia masuk Islam karena ketakjuban. Beda dengan Karl Marx. Bukan orang putus asa. Umar tuh aristokrat di sana pada waktu itu di kaum Quraisy, bukan karena putus asa gitu lalu mencari Tuhan, enggak gitu. Yang kedua, ya, Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ini ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, sekarang dari ketakjuban pada mukjizat. Mukjizat yang sifatnya fisik apa? Abdullah bin Mas'ud bepergian bersama Nabi Muhammad, lalu Nabi dan Abu Bakar menemani Nabi Muhammad bepergian. Lalu kehausan, ketemulah dia dengan seorang penggembala kambing yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad haus, lalu didatangi si anak kecil Abdullah ini, belum tahu namanya. Nak, saya ini musafir, kehausan. Bolehkah saya minta susu kambing yang kamu gembala itu? Oh, nggak bisa, katanya, ini punyanya orang, saya hanya petugas yang membawa. Gimana kalau saya diantar ke yang punya kambing ini? Ini kisah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Oh, mari, ditemuilah orangnya. Lalu, Pak, kami ini musafir, perlu susu. Boleh hendak saya minta sedekah untuk susu kambing? Kami memeras sedikit agar kami tidak kehausan. Kata yang punya kambing, nggak bisa, ini kambing dagang kok kamu minta gitu. Nggak bisa. Terus gimana Pak kalau saya minta kambing, itu kambing tua itu yang sudah runtah, sudah mau mati gitu? Loh, kalau itu boleh kamu peras susunya. Oh, itu nggak akan ada susunya. Itu kambing sudah tua dan akan mati, nggak ada. Sudah kamu ambil aja. Lalu datanglah Nabi Muhammad ke situ, minta mangkok kepada Abdullah bin Mas'ud, si anak kecil itu. Begitu kambing itu dipegang, itu susunya itu langsung mengembung, membesar. Nah, disitulah diperas tuh susu kambing yang sudah itu. Terus dikasihkan dulu kepada Abdullah bin Mas'ud anak kecil, nak kamu minum dulu, kamu antar saya haus juga. Sudah itu diperas lagi, dikasihkan ke Abu Bakar. Sudah itu diperas lagi, diminum sendiri oleh Nabi Muhammad, lalu berterima kasih kepada orang itu. Lalu Abdullah Mas'ud itu bertanya, siapa anda? Kok hebat sekali bisa menyegarkan kambing yang sudah mau mati bisa sehat seperti kalau perempuan, kalau manusia kira-kira seperti gadis lah, susunya masih masih segar, banyak isinya gitu. Lalu Abu Bakar bilang, nak, ini namanya Muhammad. Oh, Muhammad, kalau begitu saya percaya sekarang. Dia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Beda dengan Karl Marx. Beda cara menemukan Tuhan itu.
Lain lagi. Ini tadi Umar ketakjuban, ini yang kena mukjizat ya. Lalu satu lagi, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu, saudara, dia orang Persia, Al-Farisi, orang Persia. Jadi dia diceritain oleh kakeknya. Sekarang ini sudah akan ada nabi baru. Nabi di mana ciri orang itu, satu, tidak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Dua, di punggungnya itu, di belikat punggungnya itu ada ya semacam toh gitu ya, yang menandakan kalimat tauhid. Oleh sebab itu si Salman ini bepergi jauh dari Persia datang ke Madinah, lalu nemuin Nabi Muhammad, ingin ngelihat Nabi Muhammad tuh ada ndak ya, orang yang mengaku Muhammad ini ada tidak tanda di punggungnya itu, di belikatnya itu tanda kalimat tauhid. Nabi kan pakai baju terus diintip terus setiap mau sholat, ndak ketemu, sampai akhirnya, hei, kamu mau apa? Kata Nabi. Kok setiap saya sholat kamu ngintip ke sini? Oh, saya ingin ngelihat punggungmu. Ada apa? Katanya. Enggak, cuma ingin lihat punggungmu. Dilihat punggung Salman ini melihat. Ini menurut kisah. Sesudah itu besoknya Salman, saya uji lagi nih Muhammad. Katanya Muhammad ini tidak nerima sedekah. Dia bawa kurma 1 mangkok. Muhammad, saya ini mau ngasih sedekah kepadamu. Oh, enggak. Kami dari keluarga Bani Hashim dilarang menerima sedekah. Wah, ciri kedua masuk. Belikat, sedekah, lalu tapi kan Nabi Muhammad menerima hadiah. Besoknya datang lagi membawa kurma yang sama. Muhammad, ini saya berikan kepadamu sebagai hadiah. Hadiah itu ya tanda persahabatan, perkawanan, bukan sedekah, tambah persahabatan. Kayak kita kalau ngasih hadiah perkawinan, hadiah apa gitu, tanda persahabatan aja. Oh, kalau ini hadiah, kata Nabi, saya ambil. Nah, oleh Nabi diambil nih sedekah. Lalu kurma ini, ayo kita makan sama-sama, karena dia dibagi kepada seluruh sahabat termasuk Salman Al-Farisi. Nah, disitulah kemudian Salman menyatakan, saya dengan ini menyatakan masuk Islam karena engkaulah ciri-ciri yang disebutkan oleh kakek saya, bahwa akan ada seorang nabi terakhir dengan 3 tanda sebagai berikut. Tadi udah ketemu semua. Jadi beda dengan Karl Marx. Karl Marx itu katanya orang putus asa lalu mencandu ke agama. Meskipun tentu bukan hanya itu, alasannya banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi beragama itu bisa, saudara sekalian, dari apa? Peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah, mukjizat. Oleh sebab itu Al-Quran itu disebut mukjizat karena melemahkan hati orang yang menentangnya. Sehingga dulu pernah bilang, Muhammad tuh bikin Al-Quran tuh bohong, bukan wahyu. Lalu Allah berfirman di Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau engkau ragu bahwa Al-Quran yang diturunkan ke hambaku dariku, coba kamu buat 1 surat saja. 1 surat saja yang bisa sama dengan Al-Quran. Lalu muncullah seorang namanya Musailamah. Musailamah Al-Kadzab. Wah, bisa saya bikin itu, katanya. Bisa. Lalu gimana? Bikin dia ayat Al-Quran. Saya bisa bikin ayat begitu seperti Muhammad itu. Gimana? Coba bikin dia begini. Inna a'tainakal jawahir fasolli li rabbika wahijir inna baghidaka fahuwa rajulun kafir. Ini ayat ciptaan Musailamah. Indah betul, berindah. Tapi pertama, dia meniru punya Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, substansinya tidak ada. Dia bilang, inna a'tainakal jawahir, setelah saya ciptakan kepadamu mutiara-mutiara. Fasholli li rabbika wahijir, maka bersembahkanlah kamu kepada Tuhanmu, yaitu batu.
Inna baghidaka fahuwa rajulun kafir, yang membencimu Musailamah itu orang kafir. Diketahui orang karena itu tidak semutu Al-Qur'an. Gitu. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian tidak bisa kita ikut maksa, apalagi semakin maju ilmu pengetahuan, semakin banyak kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran itu menjadi terbukti. Saya sangat tertarik bercerita ini, tapi waktunya terbatas ya. Tentang kisah-kisah masa lalu yang muncul sekarang ini penampakannya, ya itu banyak sekali. Misalnya kota Iram yang diceritakan oleh Allah yang orang tidak tahu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad, itu. Tahu kamu enggak? Orang kaum Ad yang ditenggelamkan dengan kotanya yang bernama Iram. Itu karena mereka durhaka. Itu orang enggak tahu dulu Iram itu di mana. Baru ditemukan tahun 1983. Kota ini tenggelam ke tanah, sampai sekarang ada, dipelihara oleh UNESCO. Loh, ini yang dulu diajarkan. Ada lagi Madain Saleh, kota Nabi Saleh, saya sudah pernah ke sana. Itu luar biasa, sama dengan yang digambarkan oleh Al-Quran tentang orang yang memahat batu-batu sebagai rumahnya, bukit-bukit sebagai rumahnya. Saya ke sana. Nah, itu bukti-bukti kebenaran di masa depan. Tentu di masa lalu itu kisah-kisah yang diajarkan, diceritakan oleh Al-Quran. Nah, saudara sekalian, ini banyak cerita Karl Marx ini, tetapi saya ingin meyakinkan bahwa ada hal-hal gaib, sehingga kalau di dalam pendidikan, nah sekarang masuk nih, pendidikan di dalam Islam itu ya berpilar pada 3 hal. Dari ini tadi, ya memuliakan, menguatkan otak dan memuliakan watak. 3 pilarnya apa? 1, bahwa di dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Agama itu ya ngajarkan ilmu, ilmu tuh ya isinya ajaran agama. Teknologi apa itu, astronomi dan macam-macam itu agama. Orang menganggapnya itu ilmu, ilmu perkapalan dan sebagainya itu agama, karena Allah berbicara tentang bagaimana kapal itu kok bisa. Ada kapalnya Nabi Nuh, ada bagaimana kapal di lautan, diceritakan semua. Bagaimana di udara ada apa, semua. Itu memancing munculnya ilmu pengetahuan. Jadi ya orang semakin berilmu semakin kuat agamanya. Man arada hayatad dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada hayatal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kamu ingin bahagia di dunia, ilmu. Ini ajaran agama. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, ilmu kuncinya. Kalau kamu ingin bahagia di dunia akhirat, ilmu kuncinya. Coba, Islam begitu meletakkan begitu tinggi ilmu ini, sehingga dikatakan agama dan ilmu itu tidak dikotomis. Yang kedua, Islam itu menolak rasionalisme. Paham? Islam menolak rasionalisme, tapi menerima rasionalitas. Beda. Kalau rasionalisme seperti Karl Marx tadi, rasionalisme itu segala sesuatu benar kalau masuk akal. Tapi bagi Islam tidak. Bagi Islam tidak semua yang benar itu masuk akal, sehingga kebenaran itu harus dengan intervensi wahyu. Harus dengan intervensi wahyu. Sehingga saudara mencari kebenaran itu tidak cukup dengan otak. Cari dengan otak tidak ketemu, tapi hati bisa menemukan. Itu tadi, seperti Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Salman Al-Farisi. Itu menggambarkan bagaimana orang menemukan Tuhannya dengan otak, dengan perasaan dan dengan ketakjuban. Gitu. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus menyisakan. Kampus seperti saudara ini ada di kampus saya, sangat rasional, ini ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Harus menyisakan bahwa hendak kebenaran itu tidak harus masuk akal. Kebenaran itu tidak harus masuk akal. Ya banyaklah buktinya. Saya karena saya cerita tadi itu tentang masa lalu dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini yang sering saya ceritakan, saya ceritakan lagi. Dulu, nah,
kan ada cerita tentang orang mati. Nah, saya pernah cerita orang mati hidup lagi bercerita pengalamannya. Nah, 2 hari lalu, ceramah saya 2 tahun lalu ini dikirim ke saya oleh seseorang dari Surabaya, seorang guru besar. Ngirim, Pak, cerita Bapak ini juga pengalaman saya. Pernah mati 15 jam, lalu hidup lagi. Itu namanya mati suri. Pengalamannya sama dengan yang diteliti oleh Raymond Moody. Raymond Moody itu melakukan penelitian orang yang sudah pernah mati tapi hidup lagi itu kemana? Saudara, 150 orang. Saya waktu itu nyebut 100 orang. Saya baca lagi di penelitian itu. 150 orang yang pernah mati suri itu diteliti. Ditanya satu-satu, kamu waktu mati pergi kemana? Saudara, 87% dari seluruh responden itu menjawab sama. Saya keluar dari tubuh saya. Yang sisanya 13% sama jawabannya, keluar dari dirinya tapi tidak sama persis. Lalu kalau yang 87 itu jawabannya saya keluar dari tubuh saya, terus saya lihat ke bawah, dokter pegang-pegang saya gitu, tahu-tahu dokter mengatakan saya tidak bisa menolong lagi, lalu keluarga saya nangis gitu, nangis. Terus sesudah itu kamu kemana? Sudah itu masuk ke ruang gelap, terus masuk ke ruang terang. Di ruang terang itu saya melihat seluruh perbuatan saya. Ini ada penelitian, saudara baca Life After Death ya, bukunya sekarang ini banyak di bandara-bandara itu dijual sebagai buku bacaan yang sangat menakjubkan. Terus sudah itu kamu terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana, saya tidak bisa masuk. Kira-kira ada suara, kamu belum waktunya ke sini, ngapain? Terus hidup lagi. Saudara, jawabannya sama. Itu apa artinya? Bahwa roh itu bisa pergi dari kita. Roh itu bisa pergi. Sewaktu-waktu pergi, tapi ada yang kembali, ada yang tidak. Mungkin kalau orang mimpi itu sedang pergi kali, nyawanya ada tapi rohnya pergi, tapi bisa kembali lagi. Orang mati juga gitu, tapi itu tidak kembali. Terus apakah orang yang ngirim berita 2 hari lalu ke saya ini menceritakan gitu? Saya pernah, Pak, mengalami hal yang sama, saya keluar dari tubuh saya, katanya. Bukan hanya Anda, Profesor, jawab saya. Itu seorang artis terkenal di Indonesia namanya Lydia Kandau, itu pernah mati begitu dan menyatakan ya begitu itu kalau mati. Coba saudara, ada ilmunya itu enggak? Metodologi ilmiahnya untuk menemukan itu ada enggak? Ada. Karena itu tidak masuk di akal, tapi fakta di iman. Lalu sudah itu katanya, kamu mau menempuh ruang yang gelap itu gimana? Ya pokoknya sangat gelap. Lalu saya ke tempat terang. Disitulah saya melihat seluruh pengalaman saya. Seluruh pengalaman saya. Waktu saya ngajar ke kampus, waktu saya jadi takmir masjid, waktu saya pacaran, waktu saya nyopet, waktu saya beli bensin, semuanya terlihat. Sehingga saya melihat apa yang saya kerjakan selama perjalanan hidup saya. Itu artinya amal saudara dicatat. Amal saya dicatat. Kan di Al-Quran ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu perkataanmu, perbuatanmu yang tidak dicatat. Nah di situ di alam terang itu nanti kamu tidak bisa membantah. Kamu lihat sendiri waktu kamu membohongi ibumu, kamu menipu dosenmu, kamu nempeleng temanmu, keluar semua. Sehingga kata surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kelak besok kamu ya, mulut makan dikunjut untuk menanyakan, hei kamu koruptor, tidak bisa kamu bilang tidak padahal iya misalnya, tidak bisa bilang gitu. Karena nakhtimu ala afwahihim, mulutmu dikunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan menunjukkan ketika kamu korupsi, wa tasyhadu arjuluhum, dan kakimu juga sama akan menyatakan saya yang berjalan ke sana untuk mengambil uang korupsi itu. Sehingga di situ akan terlihat seluruhnya. Nah, saudara sekalian, saya ingin katakan ada intervensi wahyu. Saudara tidak harus selalu rasional.
Kalau selalu penggunanya itu rasional, kalau tidak rasional tidak masuk akal, itu namanya rasionalisme. Tapi kalau rasionalitas itu boleh, karena Allah mengajarkan rasionalitas. Oleh sebab itu saudara, keimanan dan rasionalitas itu harus dibangun di dalam satu bangunan tubuh kita. Baik, enggak apa-apa, agak panjang yang ini karena menangkut pertanyaan ini. Pak, sekarang ini yang salah itu kan semuanya Pak, bukan mahasiswa juga suka bohong, pemerintah juga bohong, pedagang juga bohong. Gimana Pak cara memperbaiki? Kalau di dalam agama itu harus ada kesadaran kolektif. Tapi kesadaran kolektif itu harus dimulai dari setiap kita. Makanya kita ketemu nih dan sampaikan ke yang lain. Dalilnya itu ibda binafsik, mulai dulu dengan diri kita sendiri. Saya akan begini, saya akan berbuat baik dan seterusnya. Sehingga kita bisa lalu melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang kita yakini benar dan baik itu, gitu. Nah, memang sekarang susah sih kalau ditanya Pak, sekarang sudah di berbagai lini sih ini kesalahannya. Ya makanya kita ketemu hari ini. Bagaimana agar ini tidak terulang terus? Ya waspada. Makanya dari sekarang mari kita waspada dan menyadari apa yang kita perlukan untuk pendidikan ini. Kan sering tidak digubris juga ya, ngomong gini tidak digubris gitu. Itu kalau sendirian, kalau rame-rame enggak. Kalau rame-rame digubris. Oleh sebab itu saudara jangan egois. Sesudah menyadari diri sendiri, mulai dari diri kita sendiri masing-masing lalu bersama-sama menyuarakan kebenaran itu insya Allah dan insya Allah. Pendidikan harus tetap independen. Iya memang. Pendidikan itu harus independen di dalam kerusakan pemerintah seperti apapun dulu. Pendidikan dalam Islam itu independen. Tetapi begini, saudara. Pendidikan independen tapi lembaga pendidikan terkadang tidak independen. Sejak zaman Belanda tuh. Zaman Belanda kalau pendidikan agama itu tadi dipisahkan, didikotomikan. Ini pendidikan agama tuh di kampung, di surau, nanti kerjanya jadi mudin, dari kepala KUA jadi apa gitu. Tapi yang pendidikan umum ini didikotomikan. Ini yang calon-calon orang pangreh praja, pamong praja yang kerja-kerja di kantor pemerintah itu. Nah, lalu siapa tadi yang saudara kutip, Ismail Faruqi, yang mempersoalkan itu. Kok persoalan pendidikan sekarang gagal kenapa? Itu ada sebuah buku, Hamid Bilgrami namanya, tentang Islamic University. Itu berbicara dulu politik pendidikan di berbagai negara itu, pendidikan agama dipisahkan dengan pendidikan umum sehingga negara itu menjadi terbelakang, dijajah terus, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu ketika Indonesia merdeka, pendidikan agama dan pendidikan umum itu disejajarkan. Civil efeknya disamakan. Gitu. Sehingga sekarang kan orang yang pendidikan agama tuh bisa juga jadi menteri luar negeri. Kalau dulu sebelum zaman reformasi tidak ada Pak, Bu. Pendidikan agama itu orang jadi menteri luar negeri itu kok orang pesantren tidak ada. Nah di zaman reformasi Pak Alwi Shihab itu orang pesantren. Dulu ndak ada orang pendidikan agama kok bisa jadi menteri hukum. Wah itu Yusril itu menteri hukum. Pendidikan agama bisa masuk. Ndak ada pendidikan agama santri itu jadi menteri sosial. Tuh Bu Khofifah dari pendidikan agama santri. Bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur. Dulu ndak bisa. Dulu ndak bisa. Saudara percaya dengan saya. Sekarang ini sudah diterobos pandangan seperti itu. Sekarang tinggal korupsinya. Kalau peluangnya sudah terbuka semua, tinggal korupsinya yang harus kita lawan agar umat Islam ini terus mengalami mobilitas sosial vertikal yang maju dan maju. Terlalu panjang jawaban saya, silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat bertanya di kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Luna dari Teknologi Kedokteran ITS. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Prof. Mahfud terkait sistematika hukum yang ada di Indonesia.
Sebelumnya pernah mempelajari sedikit tentang hukum yang ada di Indonesia, bahwa hukum tersebut itu dikonstruksikan melalui perpaduan antara teori hukum pembangunan, progresif, dan juga teori integratif untuk menciptakan keadilan sosial. Lantas jika demikian Prof, mengapa masih terjadi ketimpangan hukum antara elit korup dan juga masyarakat biasa dalam penentuan hukum pidana? Selain itu, apakah hal tersebut menunjukkan bahwa hukum lebih berfungsi sebagai mesin birokrasi daripada sebagai sistem nilai yang menciptakan keadilan substansif bagi masyarakat? Serta bagaimana mekanisme hukum yang ideal dan yang paling tepat agar tidak sekedar menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi benar-benar membangun karakter bangsa yang taat hukum tanpa bias kelas sosial. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan. Jadi banyak istilah, ada sistem hukum, ada sistematika hukum. Tapi saya akan sampaikan dulu yang inti yang sudah tanyakan itu tentang hukum progresif untuk keadilan sosial. Jadi begini, hukum itu, saudara sekalian, ada sistem hukum yang disebut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental itu adalah satu hukum yang mengatakan itu sesuatu yang dianggap benar secara hukum adalah yang sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau orang mengadili satu kasus itu, lalu ini sesuai dengan pasal ini, enggak sesuai dengan pasal ini, oh ini memenuhi pasal ini, ini hukumnya. Jadi hukum itu artinya peraturan-peraturan yang sudah ditulis dan mengikat untuk diikuti, itu hukum. Tapi ada sistem Anglo-Saxon di mana hukum itu meskipun tertulis, kalau tidak adil oleh hakim tidak boleh diikuti. Hakim harus mencari, ya, hakim harus mencari dalil-dalil baru yang terasa lebih adil. Nah, ini berlaku di Anglo-Saxon yang kemudian secara sederhana meskipun tidak persis di Indonesia disebut sebagai hukum progresif. Hukum progresif itu adalah hukum yang meletakkan manusia sebagai inti kebutuhan hukum, sehingga kalau hukum yang tertulis tidak memenuhi rasa keadilan harus ditinggalkan. Dulu kalau di pengadilan saya mencontohkan yang pertama kali kasus Jawa Timur. Saya jadi ketua MK, ada pemilihan kepala daerah, itu benar nih secara hukum, tapi curang. Oleh sebab itu saya putuskan ini salah, meskipun menang salah. Yang benar, yang adil begini. Maka saya buat keputusan di Jawa Timur, pilkada harus diulang. Itu tahun 2009. Saya mengulang sesuatu. Lupa aturannya begitu, aturan tidak benar saya tinggalkan. Nah saudara, apakah bisa hukum progresif ini di dalam Islam? Saudara, di dalam Islam itu ajaran hukum progresif sekurang-kurangnya dimulai dari Umar bin Khattab. Nih, mungkin ada yang kaget kalau saya kata. Umar itu secara terang-terangan tidak melaksanakan perintah hukum yang ada di dalam Al-Quran karena dianggap tidak adil. Dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Apa itu? Ada dua Umar. Satu, zakat. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tuh bahwa zakat itu 8 kelompok. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnas sabil. 8. Zakat, sedekah itu dibagi ke 8 kelompok, yaitu orang fakir, miskin, amil, saudara ini amil, ini takmir amil, bisa nerima zakat nanti untuk dibagi lagi. Kemudian ada mu'allaf itu orang baru masuk Islam. Ini ketentuan Al-Quran. Tapi ketika Umar jadi khalifah, mu'allaf ini dicoret. Mu'allaf tidak boleh nerima zakat. Umar diprotes. Umar, kamu melanggar perintah Allah. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa mu'allaf itu dapat zakat. Tapi kata Umar, itu ketika ayat Al-Quran turun, dulu
orang masuk Islam itu tersiksa, ditinggalkan oleh keluarganya, hartanya diambil, disiksa di mana-mana, maka dapat zakat. Sekarang orang masuk Islam itu sudah pada rebutan, tidak boleh dapat zakat, tidak dikasih oleh Umar. Apakah Umar itu kafir? Tidak. Karena dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaihi qaumul kafirun. Siapa yang berhukum di luar hukum Allah itu kafir. Tapi Umar enggak. Kenapa Umar tidak kafir? Loh, sebelum Nabi Muhammad meninggal sudah bilang ada 10 orang sahabatku yang akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, ada 10. Masa Umar kafir? Sudah dijamin masuk surga? Berarti tidak kafir. Itu hukum progresif. Artinya hukum yang tertulis itu sering tertinggal sehingga perlu diperbarui oleh putusan pengadilan, oleh hakim, bagaimana seharusnya keadilan itu ditegakkan. Lagi tentang hukum humus. Di dalam Al-Quran diatur harta rampasan perang itu dibagi 2. 20% untuk Allah dan Rasul. 20% harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasul. Misalnya rampasan perang nih rangda 1 miliar, 200 juta untuk Allah dan Rasul. Apa itu? Masuk ke Baitul Mal, dikelola oleh negara untuk keperluan sosial, termasuk untuk keluarga Nabi yang tidak digaji dan didapat dari bagian 20% rampasan perang. Yang 80% menurut Al-Quran dibagi kepada orang yang ikut berperang. Bagi. Tapi pada zaman Umar ketentuannya dibatalkan, batal. Loh Umar, itu ketentuan Al-Quran tidak bisa, kata Umar. Kenapa harta 80% dibagi begitu? Yang 80% ini diambil oleh negara lalu dimanfaatkan untuk rakyat. Tidak boleh dibagi ke ikut berperang. Kalau dibagi yang ikut berperang nanti harta itu akan menumpuk kepada seseorang, turun ke anaknya lagi, habis rakyat tidak kebagian, akan terjadi ketimpangan sosial, kata Umar. Oleh sebab itu sejak itu tidak ada. Umar diprotes oleh orang keluarga yang ikut perang, tidak bisa, kata Umar. Itu hukum progresif. Aturan yang prosedural resmi itu bisa ditinggalkan kalau tidak adil, tetapi harus rasional, bukan sembarang tidak adil lalu ditinggalkan, itu sewenang-wenang namanya. Paham ya? Bahwa hukum progresif itu artinya hukum di mana hukum itu diletakkan untuk kepentingan masyarakat, bukan hukum pakai pasal-pasal. Saudara, kalau hukum itu hanya berdasar pasal, orang bisa nipu. Saudara bisa berperkara ke saya, Pak, berdasar pasal sekian ini seharusnya begini. Tapi yang satu bilang enggak, Pak, berdasar pasal sekian begini. Semuanya benar. Lalu hakim itu diberi hak untuk bagaimana bisikan hati nurani di antara orang yang sama-sama mengaku benar ini. Itu, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu, saya cerita satu lagi ya, karena kalau di Indonesia hukum progresif seperti ini dulu dilakukan oleh Bung Karno ketika membentuk Panitia 9 Piagam Jakarta. Jadi gini saudara, nih sejarah. Ketika Indonesia akan didirikan terjadi perdebatan, dasar negara kita ini apa? Sekelompok orang, tokoh-tokoh yang mendirikan negara itu ingin negara Islam. Siapa itu? Wahid Hasyim dari NU, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Abi Kusno Cokro Suyoso dari dari Masumi, kemudian dari PSII, kemudian Agus Salim dan sebagainya itu ingin negara Islam. Tapi Bung Karno enggak, saya enggak mau negara Islam. Sehingga 3 hari sidang dari 29 Mei, 30 Mei, 1 Juni itu tidak ada keputusan, padahal Indonesia harus segera merdeka. Maka dibentuk Panitia 8. Ini orang hafalnya Panitia 9. Yang benar Panitia 8. Ya. Ini anggotanya 8 nih agar saudara tahu. Pertama Bung Karno, kedua Bung Hatta, ketiga Yamin, keempat Meramis, kelima Otto Iskandar Dinata, keenam Ahmad Sukarja, ketujuh Wahid Hasyim, kedelapan Ki Bagus dari Hadikusumo. Wakil dari umat Islam itu hanya 2,
yang 6 ini menolak negara Islam. Yang mau negara Islam itu hanya Wahid Hasyim dan Ki Bagus. Ketika Indonesia akan merdeka 22 Juni, wah perang dunia sudah meledak gini, Bung Karno, ini harus segera selesai nih, dasar negara apa? Bung Karno mengumpulkan 9 orang, mengganti 8 orang ini tanpa izin. Tanpa izin Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Padahal dulu Panitia 8 dibentuk BPUPK. Sekarang Bung Karno, ini tidak adil kalau 6-2 kata Bung Karno. Saya rombak, maka yang dari nasionalis itu 6 dikeluarkan, namanya Uto Iskandar Dinata dikeluarkan, kemudian Ahmad Sukarja dikeluarkan, diganti dengan satu orang bernama Ahmad Subarjo. Dengan demikian anggota BPUPK yang dari non-Islam itu, yang kelompok nasional itu Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Subarjo, dan Meramis, 5. Lalu yang Islam yang tadinya 2 dinaikkan jadi 4 oleh Bung Karno. Siapa itu? Wahid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusnu Cokro Suyoso, dan Kiai Kahar Musakir. 5-4. Lalu Bung Karno lapor begini ini. Hadirin sekalian, para peserta sidang BPUPK, saya minta maaf yang pertama karena saya melanggar aturan. Aturan apa Bung yang dilanggar? Seharusnya yang mencari kompromi ini Panitia 8. Tapi menurut saya Panitia 8 itu tidak adil karena orang Islamnya cuma 2, nasionalisnya 6. Tidak adil kata Bung Karno. Oleh sebab itu saya rombak susunan ini menjadi 5-4 bukan 6-2. 5-4 itu pun yang 8 orang Islam, yang 1 orang Kristen. Jadi 4 orang Islam, 4 orang Islam, 4 orang Islam pro nasionalis, 4 orang Islam yang pro negara Islam. Akhirnya dicapailah kompromi Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta itulah yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar kita sampai sekarang, kecuali 7 kata. Kalau aslinya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain 100% persis yang dibentuk oleh Bung Karno. Kata Bung Karno, saya terpaksa membentuk Panitia 9 menggantikan Panitia 8 karena Panitia 8 itu tidak adil komposisinya. Setiap sesuatu yang tidak adil meskipun itu sudah menurut aturan harus dibuang ke tong sampah, kata Bung Karno. Itu dasar hukum progresif. Dasar hukum progresif itu adalah keadilan intinya. Terakhir pertanyaannya tadi, Mbak Luna bertanya, Pak, bagaimana hukum sering dijadikan alat membenarkan keusuhan? Nah sekarang istilah seperti itu sudah muncul di mana-mana di Indonesia. Itu istilah sekarang ini muncul fenomena baru dalam pembangunan hukum, yaitu autocratic legalism. Namanya autocratic legalism, di mana hukum itu dijadikan alat untuk membenarkan kehendak penguasa. Kalau penguasa ingin ini, hukumnya tidak ada, dibuat aturannya agar ada. Kalau penguasa ingin ini, hukumnya tidak boleh, ini tidak boleh, begitu-begitu, hukumnya yang diubah. Kalau hukum tidak bisa diubah, dibawa aja ke Mahkamah Konstitusi, atau Mahkamah Konstitusi yang mengubah. Itu namanya autocratic legalism. Dan itu bahaya. Karena kalau itu dibiarkan, nanti suatu saat ada penguasa lain yang datang berkaca, dulu kok boleh, saya sekarang melakukan juga. Kacau negara ini. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad, ketika negara hukumnya tidak diatur dengan benar, tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan timbul kehancuran. Karena begini, kalau orang apa-apa ingin lalu tidak ada hukumnya, dibuat hukumnya sendiri. Kalau hukumnya ada tidak memenuhi selera dia, hukumnya yang ditabrak, hukumnya yang diubah. Itu namanya autocratic legalism. Kalau negara sebesar Indonesia berlakukan itu, suatu saat akan muncul daerah-daerah yang membuat hukumnya sendiri-sendiri. Oh di sana boleh kok, masa sana tidak boleh? Itulah tanda-tanda kehancuran Indonesia. Oleh sebab itu penyatuan, pengelolaan dan penanganan hukum ini, saudara sekalian, harus betul-betul dikelola dengan baik dari pusat. Nah sekarang ini saatnya kita berbicara itu.
Karena sekarang sedang terjadi itu autocratic legalism itu sedang merajalela sekarang di dalam studi-studi di kampus, termasuk ternyata muncul di kampus ITS pada sore ini. Karena itu memang menjadi kepedulian masyarakat. Baik, penanya berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya dan Prof. Mahfud. Sebelumnya apresiasi dulu buat teman-teman RDK atas tema yang menarik dibungkus dengan pemantik yang cantik dari Prof. Mahfud sendiri atas korupsi. Nah, sebelumnya ditambah lagi kemarin saya bersama teman-teman dari PMITS sedang membuat kajian terkait RUU perampasan aset yang dimana mengingat beberapa akhir ini mirisnya kasus korupsi yang gila-gilaan serta RUU yang selama 2 dekade atau 20 tahun lamanya itu hanya dibuat lempar-lemparan. Nah, beberapa kali masuk prolegnas prioritas namun gagal di DPR dan parahnya di tahun 2025 ini hanya masuk ke prolegnas menengah yang dimana bukan ke prioritas. Nah, saya juga mengutip pernyataan dari Prof. Mahfud yang dimana mengatakan bahwa RUU ini tidak ada yang dirugikan dari RUU perampasan aset selain koruptor. Meskipun akhir-akhir ini banyak pemerintah bongkar kasus korupsi, namun masih ada rasa suuzon dari saya, ini hanyalah akal-akalan buat ganti pemain, ganti pemeran, ataukah emang benar-benar untuk menggembosi oposisi atau benar-benar untuk memperbaiki negeri. Nah, namun di sisi lain ada unpopular opinion yang dimana saya sempat terkilas bahwa jangan-jangan RUU perampasan aset ini dapat berbahaya bagi penguasa untuk mematikan oposisi karena merampas semua kasus-kasus korupsi yang dimana saat ini kita lihat KPK sangat-sangat terbatasi jeraknya. Nah, mungkin bagaimana pendapat Prof. Mahfud terkait hal ini karena Prof. Mahfud juga sendiri sudah berlalu-lalang di pemerintahan dari zamannya Gus Dur sampai yang sekarang. Yang kedua adalah pertanyaan sekilas dari Prof. Mahfud, siapa idola dari Prof. Mahfud semenjak dari mahasiswa dulu sampai sekarang untuk membentuk karakter intelektual yang bermartabat dari Prof. Mahfud sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tadi belum menyebut namanya ya. Siapa nama saudara? Alvin, Alwi, saudara Alwi. Wah, ini menarik. Undang-undang perampasan aset belum diundangkan, dilempar ke sana kemari. Bahkan sekarang ini sudah turun kelasnya menjadi masuk ke prolegnas menengah, bukan prioritas. Dulu udah hampir diundangkan tuh. Saya ceritain dulu. Ada 2 undang-undang dulu yang saya ajukan ke DPR. Satu undang-undang perampasan aset, yaitu merampas aset-aset para koruptor yang diduga ada kaitannya dengan korupsi meskipun vonis pengadilan belum turun, rampas dulu. Terutama karena ada orang korupsi lari tidak diketahui orangnya, asetnya ada, itu rampas saja dulu. Meskipun tersangkanya belum ada tapi ini asetnya aset diduga korupsi gitu. Sekarang banyak barang terlantar begitu karena belum ada undang-undang perampasan aset. Koruptornya diduga ini sudah menghilang tak kemana, kan tidak bisa dirampas sebelum diadili sekarang. Maka kita membuat rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pun undang-undang perampasan aset itu juga akan mengambil harta orang-orang yang sudah divonis yang tadinya belum masuk di dalam tuntutan. Ditemukan kemudian rampas semua, diduga temu gitu. Sehingga orang takut korupsi. Itu undang-undang perampasan aset. Lalu yang kedua, kami juga mengadukan rancangan undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Jadi kalau orang berbelanja, saya Pak Mahfud berbelanja 100 juta, itu harus jelas 100 juta Pak Mahfud mengeluarkan uang 100 juta dari rekening nomor sekian ke rekening nomor sekian milik Pak siapa, dari Pak Mahfud ke Pak Nuh misalnya 100 juta, itu harus jelas untuk apa. Jadi rekening yang mengeluarkan dan menerima diketahui. Ini penting karena sekarang tuh banyak orang korupsi itu menyuap itu ndak pakai rekening tapi pakai uang tunai, 2 koper uang puluhan miliar diserahkan aja begitu, ndak ada buktinya, dicari ndak ada. Tapi besok setiap ada perubahan kekayaan itu harus jelas dari mana dia uangnya. Nggak boleh lagi orang nyuap pakai uang tunai diantar gitu. Ketemu di pesawat, ini teman saya yang sekarang di penjara itu kan ketika mau korupsi itu
Janji, saya bawa tas merek ini, tipe ini, warnanya coklat, ini fotonya. Beli di atas sama. Orang ini masuk ke pesawat berisi uang dolar, US dollar. Kalau satu koper itu berapa? Itu puluhan miliar US dollar masuk situ. Yang sini, yang bapak yang mau korupsi ini bawa tas yang sama, isinya kertas saja, kertas koran bekas itu. Nah nanti ketika naik pesawat, saya duduk sini, yang ini letakkan sini, yang tas yang satunya letakkan sini. Kita turun, yang satu sudah bawa uang, yang satu bawa kertas, itu suap sekarang. Ada seorang gubernur di satu daerah menurunkan uang dari bank dana pusat dibawa ke Singapura. Datang ke tempat perjudian, dia berjudi $1, lalu punya bukti judi. Uang yang rupiah ini tadi tukar dolar Singapura, dibawa ke Singapura, lapor saya menang judi 10 miliar. Padahal dia tidak berjudi, tapi uang sendiri tukar dolar, tapi dia punya bukti masuk perjudian. Itu pencucian uang gitu. Sehingga kita mengajukan rancangan undang-undang, siapapun yang berbelanja 100 juta harus lewat bank. Ini 100 juta dari rekening saya nomor sekian, untuk apa? Barangnya dikirim kapan itu jelas. Korupsi bisa diperkecil, bisa diminimalisir kalau itu. Nah saudara, undang-undang ini dianggap bagus, perampasan aset bagus, ini bagus. Kemudian terjadi negosiasi. DPR datang kepada saya sebagai Menko Polhukam, itu bilang, Pak, itu undang-undangnya bagus tuh, kita setuju, tapi begini, Bapak pemerintah yang ngajukan undang-undang perampasan aset, yang undang-undang pemberantasan belanja itu, pembatasan belanja uang tunai itu, nanti yang ngajukan DPR, tapi DPR minta ada undang-undang pembiayaan partai politik, agar politik itu tidak korupsi gitu, ada biaya dari negara yang jelas masuk di undang-undang itu. Setuju, saya bilang. Saya bahas undang-undang perampasan aset sampai selesai. Begitu mau diundangkan, DPR tidak mau. Sampai sekarang ketika ditanya, saya datang ke dia, kenapa DPR tidak mau? Pimpinan partai tidak setuju. Kami ini kan hanya Korea, tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Yang menentukan itu pimpinan partai. Jadi saudara, undang-undang perampasan aset itu serius, sudah jadi, tinggal diundangkan. Sampai pada bulan Maret tahun 2023, ya, pemerintah, presiden mengirim surat ke DPR, tolong dong selesaikan undang-undang perampasan aset, ini penting. DPR bilang enggak, kami nunggu. Sampai sekarang tidak dibahas. Bahkan dulu ada yang bilang, tolong dong pemerintah bikin surat ke DPR, nanti kami sahkan. Kalau pemerintah ingin juga itu jadi, ya buat aja perpu. Wah, sekarang undang-undangnya disembunyikan, tidak boleh lagi mengeluarkan perpu. Nah, itu ya tentang undang-undang perampasan aset yang saudara tanyakan. Sekarang apa masuk undang-undang perampasan aset itu? Masuk, tapi di dalam kumulatif terbuka di kelas tengah. Prolegnas itu program legislasi nasional, artinya program undang-undang yang akan dibuat. Nah, prolegnas itu dibagi per tahun. Prolegnas tahun 2005 apa? Tidak ada. 2025 itu tidak ada undang-undang perampasan aset. Terus dicari, oh ada di belakang. Tapi nanti di kelas menengah, di tengah nanti sudah menjelang pemilu itu pasti ditolak lagi. Apalagi ini undang-undang pemberantasan belanja uang tunai itu juga tidak ada kabarnya sampai sekarang. Padahal kita sudah punya rancangan undang-undangnya. Bahwa pemerintah sekarang membongkar korupsi karena ingin mengganti pemain baru, tidak apa-apa menurut saya. Karena korupsi itu udah mafia di setiap bidang, ada mafia hutan, mafia laut, mafia timah, mafia emas, banyak. Sekarang itu pemerintah membongkar karena ingin mengganti dengan pemain baru. Kalau dulu yang menguasai ini pemenang pemilu yang dulu, sekarang kami akan pegang karena pemenang pemilu. Tidak apa-apa menurut saya, bongkar saja semua. Pasang pemain baru di situ, asal pemain barunya itu bersih. Soal ganti pemain baru kan bagus, itu keharusan. Asal jangan mafia baru, tetapi pemain baru betul yang profesional, itu betul ya. Nah, idola saya, waduh banyak macam-macam gitu. Tentu kalau bicara
bicara yang sangat ideal, iman itu tentu Nabi Muhammad. Tapi maksud saudara tokoh-tokoh Indonesia, kalau tokoh politiknya saya kagum Bung Karno. Idola saya itu Bung Karno. Beliau mampu menyatukan Indonesia dan merumuskan bersama-sama ideologi yang merupakan ideologi kosmopolit. Tidak mudah loh. 508 pulau dengan 1360 suku disatukan gitu dengan sebuah ideologi Pancasila. Itu Bung Karno dan generasinya, saya kagum. Tapi kalau urusan sikap keagamaan yang intelek, saya ngagum Nasir. Idola saya Nasir, cara menjelaskan agama, cara bersikap berdasar aturan agama, saya kagum Nasir. Kalau kesederhanaan dan bersih dari korupsi, saya kagum Hatta. Idola saya Muhammad Hatta. Itu orang sangat sederhana, mau beli sepatu aja ndak bisa. Sehingga dia, Bung Hatta itu karena gajinya cukup, pernah baca koran, lalu ada iklan sepatu Beli, saya ingin beli kata Bung Hatta, tapi gajinya ndak cukup, disobek koran itu, diletakkan di bukunya, suatu saat saya akan beli sepatu ini. Sampai meninggal ndak mampu beli, padahal dia wakil presiden. Kalau wakil presiden zaman sekarang beli pabrik sepatu bisa, bukan hanya beli sepatunya, beli pabriknya bisa. Bung Hatta ndak bisa. Kalau urusan toleransi, pluralisme, saya pengagum Gus Dur. Idola saya Gus Dur kalau dalam urusan toleransi politik. Jadi kalau saudara tanya siapa idola, tergantung. Kalau olahraga lain lagi, kalau musik lain lagi, kalau politik ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satu idola kecuali idola yang panutan nomor satu bagi saya Nabi Muhammad SAW. Itu cukup. Baik, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Prof. Mahfud atas jawabannya. Dan itu dia tadi merupakan penanya terakhir pada sesi kesempatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator izin menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Prof. Mahfud, bahwasanya pemimpin yang ada di Indonesia harus memiliki karakter untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045. Dan Indonesia Emas akan terwujud jika tidak ada kemiskinan atau orang miskin, orang relatif, kemudian terjangkaunya pendidikan hingga ke perguruan tinggi, dan memiliki pendapatan per kapita yang akan membawa Indonesia berada pada peringkat 5 besar sedunia. Dan juga banyak tindakan kriminal dan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena para pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki karakter. Tentunya hal ini bisa diwujudkan jika kita sebagai mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan, dan juga tidak lupa harus dilandaskan dengan iman, takwa, dan juga akhlak. Mungkin demikian sesi pemaparan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator merasa berbahagia sekali bisa duduk bersama Prof. Mahfud pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Saya Fahri selaku moderator mewakili seluruh panitia Ramadan di kampus Institut Teknologi 10 November mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Mahfud MD yang telah berkenan hadir dan memberikan wawasan serta nasihatnya kita pada kesempatan kali ini. Saya Fahri pamit undur diri. Setelah ini akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh teman-teman panitia. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.